Oke, Murakan yang sebelumnya ditugaskan pergi mengantar Enya kini telah kembali. Persiapan selesai. Waktunya bertemu si Babangus Pioreta. Di situ, Kue Kantel akan meet and greet dengan Pioreta sendirian. Jin dan Murakan cukup memantau dari jarak jauh aja. Kalau Baywan mah nggak usah ditanya. Kue Kantel emang spesialisnya. Singkat cerita, Pioreta akhirnya datang, tapi ternyata Pioreta berbohong. Dia datang bersama Andre, wakil presiden klan Zippel. Kue Kantel tentu menanyakan, apa maksudnya ini Pioreta? Namun bukannya menjawab, Pioreta malah balik bertanya, kok Kue Kantel sendirian? Padahal di surat undangan dia bakal bersama kontraktornya. Kesal telah ditipu, Pioreta menghimpit Kue Kantel dengan tornado angin, kemudian mengancam Kue Kantel untuk segera menyerahkan kontraktor Dewa Ulta jika Kue Kantel masih mau hidup. Tapi sebaliknya, Kue Kantel berubah dan melontarkan ancaman yang sama, serahkan Latri, maka Pioreta dan Andre akan mati tanpa rasa sakit. Ya, baku hantam pun dimulai. Andre terlihat sangat senang boy. Setelah sekian lama, akhirnya kini ia mendapat kesempatan lagi mengerahkan segala kemampuannya. Tak tanggung-tanggung, di awal-awal saja Andre langsung mengeluarkan sihir bintang 9, Mana Overlord. Dia menciptakan semacam barir pada area sekitar dan siapapun yang berada dalam zona tersebut tidak akan bisa terbang tanpa seizinnya. Kue Kantel terkena serangan Pioreta. Ia terlambat bereaksi karena sayapnya tidak berfungsi. Tidak cukup sampai di situ, selanjutnya Andre dan Pioreta melakukan serangan combo Blazing Thunder. Mereka benar-benar tanpa ampun di situ boy. Di lain sisi, Jin mengajak Murakan untuk join. Situasinya udah berbahaya. Kue Kantel mungkin tidak akan selamat kalau mereka terlambat. Murakan bilang, masih belum. Memang benar Kue Kantel terpojok, tapi Murakan menegaskan musuh terlalu percaya diri. Yap, tepat setelah Murakan berkata seperti itu, sesuatu yang di luar nalar terjadi. Waktu berhenti. Serangan combo Pioreta dan Andre membeku. Andre tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang boy dapat melihat keajaiban semacam ini. Andre mengajak Pioreta untuk bersiap melakukan serangan berikutnya lagi. Tapi Andre harus melongo tatkala menyadari skill Kue Kantel berpengaruh pada Pioreta. Saat itu tubuh Pioreta tak bisa digerakkan sejengkal pun. Dan disinilah boy momentum counter attack Kue Kantel. Ia langsung menerjang Pioreta yang tak berdaya, mencabik-cabiknya, pokoknya menghajarnya dengan sangat brutal boy. Andre hanya bisa koar-koar melihat Guardian Dragon miliknya dihajar habis-habisan. Ya mau bagaimana, tanpa Pioreta ia tak akan bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. Kue Kantel menyuruh Andre jangan berisik karena setelah membunuh Pioreta, selanjutnya tentu giliran Andre. Jadi sabar dikit lah gitu. Tapi tiba-tiba berhenti. Andre menunjukkan sesuatu yang sampai membuat Murakan merinding. Andre mengeluarkan sebuah batu yang kata Murakan itu adalah Origin Stone. Sedikit penjelasan, Origin Stone dibuat oleh para dewa sebagai tindak keamanan untuk mencegah kiamat. Namun karena fungsinya malah sebaliknya, yaitu mengancam dunia, batu itu pun dihancurkan. Dan entah tak tahu kenapa, sekarang batu tersebut malah ada di tangan seorang Zippel. Saat Andre mengalirinya dengan mana, batu itu pun berubah menjadi sesosok makhluk mengerikan yang mampu mendaratkan serangan fatal pada Kue Kantel. Dan yang lebih mengerikannya lagi, makhluk itu mampu menghidupkan Pioreta yang barusan telah tewas. Sadar situasinya udah berada di luar batas Kue Kantel, Jin dan Murakan pun masuk ke baku hantam. Melihat ada Black Dragon dan seorang bocah di hadapannya, Andre dapat langsung menyimpulkan bahwa mereka pasti Ron Kandel dan Guardian Dragonnya. Andre terlihat sangat senang boy, mengetahui ia mendapat 2 tangkapan besar sekaligus. Tanpa banyak bacot lagi, pertarungan ronde 2 dimulai. Murakan duel dengan Pioreta dan Jin akan mengatasi Andre. Sadar kalau musuh yang sekarang berbeda dari lawan-lawannya yang sebelumnya pernah ia lawan, tentu Jin serius mengerahkan segenap kekuatannya. Jin bergerak ke titik buta Andre, kemudian mengeluarkan sihir Zenmi, yang mana itu merupakan teknik untuk membutakan lawan. Yaps, Andre terkena sihir itu, penglihatannya sementara tidak berfungsi, sehingga ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Jin untuk mengalahkan Andre. Tapi nahas, Pioreta yang lagi melawan Murakan versi lemah tentu saja masih dapat memperhatikan area sekitar. Jadi ia pun sadar Andre dalam bahaya. Tentu ia langsung menyelamatkan Andre dengan melibas Jin menggunakan ekornya. Jin terpental dengan tepat diberondong oleh 2 serangan bersamaan dari Andre dan Pioreta. Nah, sudah tidak berdaya lagi menghadapi situasi saat ini, Jin pun terpaksa harus menggunakan item paling berharga miliknya,
artefak Demon Orbal, hadiah ulang tahun pemberian Luna. Jin menghancurkan Leontian tersebut dan buar! Luna tiba-tiba muncul dari atas langit dan menangkis semua serangan yang mengarah pada Jin. Setelah memastikan kondisi Jin baik-baik saja, Luna kemudian segera mengarahkan fokusnya pada Andre, orang yang telah melukai adiknya. Sedangkan Andre sendiri melihat kemunculan secara mengejutkan sang paus putih Ronkandel, mulai menunjukkan sikap panik dan tegangnya. Jin awalnya sempat ragu memanggil Luna karena ia tidak tahu pasti apakah Luna mampu menandingi Andre yang diperkuat Origin Stone. Ia menghancurkan Leontin untuk memanggil Luna pure karena tidak punya pilihan lagi. Tapi setelah melihat Luna di medan perang sungguhan, Jin pun akhirnya yakin pertarungannya kini udah selesai sebelum dimulai. Murakan mengajak Jin dan Quen Cantel untuk mundur, serahkan semuanya pada Onesan. Kalau mereka di sini, mungkin Andre dan Peoreta bakal main licik. Namun Jin minta untuk tunggu dulu. Ia ingin sebentar saja melihat Ronkandel sejati bertarung. Kita fokus ke Sense baku hantam. Andre teriak memberitahukan Luna tentang Ronkandel yang melanggar perjanjian. Ronkandel pasti akan kena sanksi berat di konsi Paris apa sih? Luna menjawabnya dengan simpel. Kau pikir kau bisa melaporkan si bungsu yang menggunakan sihir pada klanmu? Mustahil, Pak Tua. Kau bakalan mati di sini loh. Mendengar itu, Andre tentu saja kesal dan langsung mengerahkan Origin Stone. Tapi hanya dengan satu tebasan, Origin Stone dilibas. Peoreta berniat membantu, namun belum sempat dia bergerak, tubuhnya sudah tersayat-sayat. Luna memperingati Peoreta agar bertransformasi ke bentuk manusianya, karena kalau enggak, nanti pertarungannya nggak bakal seru. Soalnya kalau Peoreta ada dalam mode naga, itu hanya akan memudahkan Luna mencincang-cincang tubuh Peoreta. Yaps, untuk pertama kalinya boy, Peoreta mau mendengarkan saran musuh. Biasanya dia sombong sekali. Wow, Luna sih Onesan paling the best lah pokoknya. Pertarungan berlanjut, Andre dan Peoreta membombardir Luna dengan serangan beruntun yang sangat kuat. Tapi ya, semua itu dapat ditangkis oleh Luna seolah bukan masalah besar. Dan justru Peoreta lah yang mendapat luka. Nah, dirasa sudah cukup memberikan respek pada musuhnya. Maka sekarang giliran Luna lah yang melakukan counter attack. Meteor Shower. Terjadilah hujan meteor boy. Luna seolah menciptakan bencana alam. Jin yang melihat itu melongo. Ia mulai teringat kembali akan perkataan instruktur Z yang mengatakan bahwa Ronkandel tidak punya teknik berpedang spesial. Yang hanya mereka punya hanyalah dominasi. Apa yang Jin lihat hari ini benar-benar memotivasi Jin. Ia akhirnya sadar diri kalau semua pencapaiannya selama ini bukanlah apa-apa. Kembali ke baku hantam, Peoreta merubah tubuhnya ke bentuk naga untuk melindungi Andre. Peoreta menyarankan Andre segera kabur saja, karena asalkan Andre selamat, Peoreta nanti bisa hidup lagi. Yaps, Peoreta hancur lebur. Terlihat hanya menyisakan sedikit sisa bagian sayapnya. Bukti kalau serangan Luna tadi sangat brutal. Tapi saat itu Andre melakukan sesuatu yang sungguh melampaui batas. Dia menggabungkan diri dengan Origin Stone. Tubuhnya berubah menjadi sosok baru layaknya demon. Tapi pertanyaannya, apakah Luna takut, gentar, ciut? Luna sama sekali tidak menunjukkan ekspresi panik, malah dia mengangkat pedangnya untuk memberitahukan bahwa pedang besar miliknya ini akan menjadi malapetaka bagi Andre. Ya, pertarungan yang sesungguhnya pun dimulai boy. Di sisi lain, Murakan minta Jin untuk cukup nontonnya, mari segera lari ke tempat aman. Jin menolak, ia khawatir pada kakaknya, soalnya ia merasa ada yang aneh dengan wujud baru Andre. Tapi, bocah, kau kira kita bisa apa, ha? Serahkan semuanya pada kakakmu. Di sini Jin sangat kesal sekali boy meratapi ketidakberdayaannya. Ia bersumpah setelah hari ini ia akan ekstra bekerja keras agar tidak lagi memalukan seperti ini. Dan kembali ke pertarungan, Andre terus koar-koar menegaskan Luna bukanlah tandingannya lagi karena sekarang ia udah menjadi dewa. Nah, menjawab kearoganan Andre, Luna mengaktifkan mode Sword Heart, kemudian menggunakan salah satu jurus ultimate-nya, Red Moon. Tepat setelah Luna mengerahkan serangan tersebut, pulau yang menjadi tempat pertarungan menghilang dari peta dunia. Boom! Suatu pulau di pesisir wilayah Paramount hilang dari peta dunia.
Dan gilanya boy, kejadian besar tersebut tidak trending topik. Peristiwa itu hanya diketahui oleh paksi-paksi tertentu saja yang punya pengaruh besar. Istilah katanya tuh hanya diketahui oleh elit global. Pertama, kita diperlihatkan ke sudut pandang Kekaisaran Permon, pemilik wilayah tempat baku hantam. Ras melaporkan kepada sang kaisar, Amir Permon, bahwasanya kejadian itu diakibatkan oleh pertarungan dua dragon, Koekantel versus Pioreta. Ras mengkonfirmasi kalau Pioreta mati, tapi Ras menambahkan ada lubang hitam misterius di TKP. Belum dipastikan apa itu, tapi Ras memastikan ada campur tangan manusia di situ. Soalnya ada jejak pengguna mana. Ya, tentu saja dugaan kuat mereka itu adalah milik Andre. Pastinya Amir marah. Beraninya gitu boy, Zippel bergerak di wilayahnya tanpa bilang-bilang. Amir gak akan pernah membiarkan ini berlalu begitu saja. Kita pindah ke sisi tentara revolusioner Kenzelo. Mereka juga udah dapat kabar besar itu. Bupart sangat kesal. Zippel menghancurkan karya hebatnya, yaitu Devilstone yang udah ia bikin susah payah. Tapi lain halnya dengan Peacehukel. Ia marah blunder Zippel, malah membuat ia batal membunuh Bupart. Peacehukel tuh udah kesel parah boy sama sikap anjing si Bupart ini. Kalau nggak ada keperluan udah ia bunuh sejak lama nih orang. Peacehukel menegaskan, seperti yang udah ketua perintahkan padanya, untuk saat ini Kenzelo sementara akan mengabaikan komunikasi dengan Zippel. Oke, selanjutnya, akhirnya kita diperkenalkan dengan Babangus pemimpin klan Zippel, Keliak. Di sini dia lagi ngobrol dengan Guardian Dragon-nya. Mereka sama sih obrolin tentang baku hantam sebelumnya. Mereka menduga pasti ada yang ikut campur di gelut itu, karena mustahil Pioreta yang dibantu Andre kalah melawan Koekantel. Tapi ya sudahlah, toh udah terjadi. Nyesel pun gak ada manfaatnya. Keliak berkata, mereka akan tetap pada rencana awal, suruh si pembuat Devilstone membuat Devilstone lagi. Karena tanpa itu, mereka nggak akan bisa menjalankan rencana pembunuhan Chiron Kandel. Wow, dari penjelasan ini dan dari semua penegasan tadi, gue bisa katakan sih, Chiron benar-benar monster di luar nalar. Zippel sampai se-effort itu loh hanya untuk membunuh dia. Gila kan? Singkat cerita, kembali ke tokoh utama. Setelah melalui pertarungan sebelumnya, Jin pulang ke penginapan bersama Luna, Koekantel, dan Murakan. Gili yang menyambut kedatangan mereka shock parah sampai pingsan boy. Kok ada Luna gitu? Dan setelah dijelaskan, Gili pun gak shock lagi. Nah, gak berselang lama Kashmir juga datang. Dia melaporkan Latri baru saja kembali. Namun ada yang aneh, Latri sedikit pun tidak mengingat kejadian ia diculik. Murakan menjelaskan, gak usah kaget, menghilangkan barang bukti itu emang udah keahlian Zippel. Dan fakta sebelumnya mereka udah melihat Zippel menggunakan Devilstone. Itu artinya Zippel berencana menaklukkan segalanya dengan menjadikan mereka sebagai satu-satunya dewa yang mengendalikan dunia. Terlepas dari obrolan Zippel, di situ Gili bertanya, dengan adanya Nona Luna, bukankah masalah ini bakal serius? Bisa saja Jin akan dinyatakan gagal dalam ujian Plague Barrier karena minta bantuan Luna. Luna mengatakan, Gili gak usah khawatir tentang itu. Ia nanti akan menjelaskan kalau situasinya sangat mendesak, Chiron pasti akan memakluminya. Tapi Jin memotong obrolan dengan mengatakan bahwa ia sendirilah yang akan menemui ayah untuk menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar itu, Luna tiba-tiba mengeluarkan hawa intimidasi. Hei adikku tersayang, kau tahu kan aturan ujian Plague Barrier? Kalau kau kembali, ayah akan membunuhmu, kau tahu? Tanya Luna. Jin menjawab, jika itu terjadi, kakaknya Luna pasti akan menghentikan ayah melakukan itu. Melihat tekad di mata Jin yang mustahil dihentikan, Luna pun tak punya pilihan lain hanya bisa menuruti keinginan Jin. Karena keadaan lagi runyam, gak pakai lama keesokan harinya Luna dan Jin langsung berangkat. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di kediaman utama. Tapi di depan pintu gerbang, mereka udah disambut oleh Lutia dengan beberapa Guardian Kenik yang berperlengkapan siap tempur. Oh ya, di situ ada juga pewaris lain, Vigo, Ani, dan Mio yang ikut andil di penyergapan. Padahal hanya Lutia boy yang dikasih perintah. Jin mengatakan tujuannya kembali ke rumah, yaitu bertemu Patriark, gak ada hal lain.
Yes, Lutia tanpa komplain mempersilahkannya. Namun tepat ketika itu, Lutia menghunuskan pedangnya tepat di leher Luna, memperingati kalau Jin hanya boleh pergi sendiri. Dan yang terjadi kemudian, Luna membalasnya dengan memancarkan hawa membunuhnya, membuat semuanya seketika pada formasi. Luna nanya, kalau ia tetap ngotot mendampingi Jin gimana? Lutia menjawab, yes fine, silahkan, tapi ayo baku hantam dulu. Soalnya ia memegang amanah perintah patriark. Untungnya situasi menegangkan itu tidak sampai menumpahkan darah, karena Jin menenangkan Luna dengan bilang, Luna tenang aja, gak bakal ada hal buruk yang terjadi kok, santai, sabar, gak usah emosian. Tapi setelah sampai di depan pintu ruangan Chiron, kepercayaan diri Jin seketika luntur boy. Karena baru juga diketuk, pintunya seketika hancur. Dan ya, sekarang Chiron tepat berdiri membelakangi Jin sambil memancarkan hawa membunuh yang sangat menusuk. Tapi mental Jin gak usah ditanya lagi boy. Dia dengan santainya menghadapi situasi itu. Jin berkata, aku kemari karena merindukan orang tuaku. Apa itu salah? Ayah, aku selalu menyayangimu. Mendengar basa-basi gak jelas ini, Chiron terdiam sesaat, tapi kemudian memancarkan hawa membunuh yang lebih mencekam lagi, sampai Jin yang merupakan star 6 saja sesak napas dibuatnya. Hentikan omong kosongnya, katakan niatmu yang sebenarnya. Oke, berhenti bercanda. Jin pun mulai serius. Ia menceritakan kejadian yang ia lalui sebelumnya dari awal sampai akhir. Tapi topik yang paling ditekankan tentu adalah mengenai Origin Stone. Chiron menanggapinya dengan serius. Ia berpikir akan kembali ke Blacksia untuk menanyakan kepada King of Blacksia. Kemungkinan dia tahu sesuatu. Blacksia itu intinya adalah sebuah wilayah misterius yang dimana monster-monster di luar imajinasi manusia hidup di sana, dan sedikit catatan, Chiron sering tidur di sana. Nah, di sini Chiron bertanya, apakah Jin dapat informasi ini dari Murakan? Seketika Jin sontak terkejut mengetahui ternyata ayahnya udah tahu tentang Murakan, bahkan juga tahu dirinya bisa menggunakan magic. Namun Chiron menegaskan, karena informasi yang diberikan Jin setimpal dengan harganya, jadi fine lah, Chiron akan memaafkan Jin. Dan sebaliknya, sebagai bayaran, Jin juga minta sesuatu, yaitu ia ingin ayahnya memblokade semua orang Ronkandel menginjakan kaki di wilayah Tikan. Chiron menerima permintaan tersebut, tapi dengan satu syarat, Jin harus menjadikan Ghostblade Kashmir, pemimpin Tikan di belakang layar, supaya berafiliasi dengannya. Chiron akan kasih waktu 1 tahun untuk Jin melakukannya. Tapi Chiron harus kaget, karena saat itu juga Jin langsung membawa Kashmir ke hadapan Chiron. Karena Jin udah membuktikan hubungannya dengan Kashmir, maka Chiron pun juga menepati janjinya. Yaps, pembicaraan selesai. Jin izin pamit. Namun ketika itu, Chiron minta waktu Kashmir sebentar. Ada hal penting yang mau ia bicarakan secara pribadi. Dan singkat cerita, Jin dan Kashmir kembali ke gerbang pintu keluar. Jin memberitahukan Luna bahwa semuanya udah clear, jadi udah baik-baik aja. Namun di situ terjadi sesuatu yang sangat menjengkelkan boy. Mio terus kuar-kuar, kok Jin gak dihukum? Tetapi setelah diancam Lutia, dia pun diam. Oke, setelah mengatakan terima kasih dan perpisahan pada kakaknya Luna, Jin dan Kashmir pun pergi kembali ke Tikan lagi. 1 bulan kemudian, Zippel akhirnya mengumumkan kematian Andre dan Fioretta ke publik, tapi tidak dikasih keterangan alasan kenapa mereka modar. Spekulasi-spekulasi liar terus bermunculan, dan rumor yang paling dipercaya tentu saja adalah karena konflik Ronkandel versus Zippel. Orang-orang percaya nampaknya perang besar tidak lama lagi akan pecah. Pindah ke karakter utama. Dia saat ini ada di ruang pelatihan bawah tanah dan terlihat sedang berlatih sangat keras. Ia terus-menerus mengayunkan pedangnya tanpa henti. Itu bisa dilihat dari telapak tangannya yang bermandikan darah. Jin masih mengingat dengan jelas boy bagaimana dahsyatnya kekuatan Luna. Kashmir datang membawa Enya untuk menyembuhkan Jin. Di situ Kashmir sedikit memberikan nasihat agar Jin jangan terlalu tergesa-gesa. Tidak sabaran hanya akan menjadi racun. Jadi Kashmir mengusulkan, gimana kalau latihan tanding aja? Itu metode tercepat bagi seseorang untuk mengembangkan kekuatan. Jin bertanya, emang Kashmir mau ya latihan dengannya?
Oh enggak, kata Kashmir, belum saatnya. Kashmir menunjukkan sebuah tebasan dahsyat, alasan kenapa ia dijuluki Ghost Blade. Kashmir berkata, kalau jin udah siap menerima serangan seperti itu, monggo, ia akan meladeni jin. Maka dari itu, untuk sekarang, yang akan menjadi latihan tanding jin adalah Alicia Bedger, ibunya Ioria, penjaga keamanan terkuat kota Tikan. Tapi jangan salah boy, ternyata Alicia itu kuat. Dia mampu mengalahkan jin yang udah menggunakan full powernya sebanyak 45 kali dalam 45 pertarungan. Tapi sebaliknya, jin terus berkembang setiap detiknya. Berpindah ke Black Sia, Khan datang membawakan Chiron sebuah surat dari Kashmir yang datang 10 hari yang lalu. Jadi rupanya sebelumnya Kashmir tuh disuruh Chiron mengawasi jin. Isi surat tersebut menceritakan tentang bagaimana jin dihajar oleh istri Kashmir dalam sebuah duel. Khan bingung, kok Chiron biasa aja? Bukannya Chiron harusnya kesal ya karena Ron Kandel kalah? Chiron menegaskan itu wajar karena istri Kashmir bukan orang biasa. Dia adalah mantan ketua pasukan intelijen Vermont. Seketika Khan pun kaget boy. Tapi yang lebih penting daripada itu, Chiron bertanya, kok kan lama bener sih mengantarkan suratnya, butuh 10 hari loh. Khan menjawab, maaf my lord, akhir-akhir ini monster di Black Sia kayak bertambah banyak, makanya ia agak tersendat. Mengetahui ini, Chiron mengayunkan pedangnya, membuat celah besar yang bisa digunakan sebagai rute cepat menemuinya. Selanjutnya jangan mengatakan alasan lebay seperti itu lagi, paham? Anjing, bukan main nih orang.